Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, kemarin kita sudah melihat tayangan Ustaz Asep dengan perjuangannya, perjuangan demi perjuangan, akhirnya beliau memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Sekarang ini ya, kita akan melihat tayangan Ustaz Asep bersama Bunda Sari, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan seorang Bunda Sari, liku-likunya kayak apa dan bagaimana menghadapi benteng yang dimiliki Bunda Sari ya. Ini papinya ini kayak apa, dan liku-liku setelah dari Makassar ke Jakarta ya. Bagaimana seorang Bunda Sari dari kehidupan yang mewah tiba-tiba balik ke rumah yang sangat kecil, bahkan harus melakukan siasat ketika papinya datang menjenguk. Siasatnya kayak apa? Yuk kita ikutin ya. Ustaz Asep, kita sambung lagi yang kemarin nih Ustaz Asep. Bismillah. Pengen tahu ini kisah pertemuannya dengan Bunda gimana ini? Sebetulnya mungkin yang wajar-wajar aja ya. Cuma bagi saya tuh di luar wajar juga sih. Karena waktu itu penghasilan saya yang pertama jauh di bawah beliau. Ya, beliau kan berada di satu perusahaan perbankan. Sementara saya hanya orang trainer lah waktu itu. Yang sebenarnya memang jauh. Memang saat itu saya sih berharap saya pengen nikah, makanya tembak langsung, tidak ada basa-basi. Kenapa kok berani tembak langsung itu? Nekat banget. Nekat itu. Jadi saya bilang, mau nggak kamu nikah sama saya? Terus saya minta ketemu sama ayahnya waktu itu. Bapak mertua masih ada ya. Akhirnya seminggu kemudian saya ke rumah beliau di Makassar. Kemudian saya minta aja langsung sama ayahnya. Saya tahu ayahnya kan Purek 3 di UKIP. Okay. Berarti apa sih namanya? UNEM ya? Universitas Negeri Makassar. Nah, di akhir dari pembicaraan saya dengan beliau, kan beliau bilang begini, kita kan beda budaya. Kalau di Makassar itu kan ada stratanya. Kalau keluaran SMP itu segini, kalau keluaran SMA itu begini, kalau kuliah itu begini, kalau kerja itu begini. Jadi ada maharnya. Untuk menentukan ya. Iya, namanya panaikang, ya, panai. Namanya uang panai lah. Gitu. Oh, uang panai. Bahasanya uang panai. Tapi saya bilang gini, Bapak orang Makassar punya budaya, saya orang Jawa Barat punya budaya. Kalau kita sama-sama mempertahankan budaya, nggak akan ketemu. Kita pertemukan dengan agama saja. Jadi saya keluarkan dalil. Apa itu dalilnya itu? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ngeri kali itu. Kemudian yang kedua, aku bilang, kata Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu meminta untuk menikahi laki-laki soleh ya, soleh, maka nikahkan, karena kalau tidak ada bencana nanti. Saya sampaikan itu. Akhirnya bapak mertua waktu itu masih calon bertekuk lutut juga ya. Padahal belum orang ketiga itu, baru satu. Nggak dibantah waktu itu ya. Nah akhirnya karena saya pakai agama, justru itulah yang akhirnya mempertemukan kita. Jadi alhamdulillahnya saya ketemu bulan Desember 2005, bulan Februari kita lamaran, itu pun dilamarin orang, saya nggak datang. Bulan 5-nya kami menikah. Nah tadi kan soal tembak-menembak nih ya. Itu di kantor satuan kan banyak perempuan juga, itu kok yang ditembak Bunda, bukan yang lain yang ditembak. Kenapa itu? Yang pertama mungkin jodoh. Yang kedua memang kalau di kantor yang saat itu memang ada sih, artinya mungkin kalaupun saya berniat juga ada. Cuma Allah alam bisawab nggak ada rasa. Ya nggak ada rasa. Ya, tapi justru dengan ketemu ini kok kayaknya gini nih gitu. Makanya saat ketemu itu langsung tembak dia, mau nggak nikah sama saya, itu udah nggak basa-basi lagi. Dan saya sudah menganggap, wah ini istri saya nih gitu. Ya, padahal mohon maaf dari segi penghasilan jauh. Dan saya tidak melihat itu sebetulnya, bukan karena dia berpenghasilan tinggi, bukan. Tapi kan Allah alam tiba-tiba jadi berani. Jadi sebetulnya ini bagi para jomblowan-jomblowati. Yang pertama untuk meneguhkan calon mertua itu jangan pakai materi, pakai agama. Bunda kok dulu kok mau-maunya ditembak itu si Bunda, kenapa Bunda? Masya Allah, gimana ya? Jadi memang saya termasuk wanita karir yang waktu itu fokus terus ke karir, dan termasuk workaholic ya. Waktu itu saya sempat sekretaris di perbankan, dan memang saya tidak terlalu pikirkan soal untuk pernikahan itu. Sempat ada pembahasan, kami lagi makan waktu itu, baru ketemu ya, kemudian ada acara, terus dia sampaikan, tiba-tiba kamu mau nikah nggak sama saya? Saya kaget nih. Lah, ini orang nggak kenal, maksudnya gini, kenal biasa ya, cuma sekali dua kali saya lihat dia,
kok tiba-tiba ajak nikah. ajak nikah. Saya bilang enggak, maksud saya begini Bi, mungkin secara logika bukan kriteria dia. Kenapa? Mohon maaf, saya waktu itu masih belum berhijab. Karena saya diperbankan waktu itu ya, dan saya sekretaris. Kemudian saya sampaikan, kamu jangan main-main sama orang Makassar. Saya bilang itu, jangan bercanda loh. Terus dia bilang, saya nggak bercanda. Saya memang berniat nikah, kalau kamu mau, ayo. Terus saya bilang, saya nggak mau menikah dan saya nggak punya niat untuk menikah. Terus kata dia begini, kalau begitu kamu bukan umat Rasulullah. Sama ini ya. Bi, seumur-umur saya baru ting di situ. Saya bilang, kata siapa? Kata Rasulullah. Dia keluarkan sama ini tadi. Lagi sunati. Saya nggak bisa ngomong deh. Terus saya bilang, apa benar saya yang kamu pilih? Saya bilang begitu. Sedangkan kan ya Anda tahu saya ini bagaimana background saya gitu. Kata dia, apa yang tidak mungkin bagi Allah seperti itu. Di situ saya agak galau. Tapi saya bilang saya nggak mau menjawab karena memang saya belum ada niat waktu itu ya. Itu tadi setelah pulang ke Jakarta saya kembali bekerja, saya pikir udah selesai gitu. Ternyata dia seminggu kemudian saya datang ke Makassar lagi. Ngomong terus dia langsung ke bapak saya. Saya bilang ini waduh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau sudah bapak yang bicara ya. Bapak juga tidak demokrasi, bapak itu papi itu demokrasi, kata papi. Saya tidak ingin bukan menyuruh juga, tapi saya menyampaikan bila ada orang baik-baik yang datang, silakan engkau pikirkan. Setelah itu dilihat, pertama yang dilihat papi itu sih memang ya alhamdulillah dia ilmu dalam agama itu ya seperti itu. Kamu butuh orang yang seperti itu. Akhirnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya merasa bahwasanya ya mungkin inilah jalannya seperti itu. Karena sempat saya hampir tolak Bi. Jadi waktu itu Kang Asep itu di depan Papi dan saya bertiga. Papi nanya, itu Kang Asep mau khutbah nih, kira-kira Sari bagaimana? Mohon maaf Bi, ini nggak apa-apa ya. Iya ada netizen ini ya, netizen ini bagus banget semua. Jadi pada saat saya melihat itu, mohon maaf Bi, Kang Asep waktu itu bukan selera saya banget. Emang seleranya kayak apa ya? Ya gimana ya, kita masih anak muda waktu itu kan. Jadi saya lihat, mohon maaf, waduh saya lihat dulu nih rambut bukan ini saya, tipe saya kan. Baju saya lihat tuh mereknya nih ya, namanya wanita ya. Lihat pokoknya penampilan lah. Aduh nggak dipakai deh. Terus saya berpikir begini, bagaimana seandainya saya bawa ke teman-teman, aduh saya diceng-cengin nih gitu kan. Tapi Masya Allah dalam waktu sekian detik Bi, tiba-tiba Masya Allah itu mungkin hidayah, amin. Ada yang mengatakan dalam hati begini, bila engkau kalau hanya untuk penampilan itu kamu bawa ke salon 2-3 kali makeover udah selesai. Tapi kalau untuk akhlak dan keimanan itu tidak susah untuk kamu dapatkan. Itu agak susah ya kan, hidayah dari Allah. Akhirnya saya lihat Papi begini dan saya bilang Bismillah, saya terima. Tapi akhirnya dibawa ke salon nggak itu? Oh iya, saya bawa. Berapa kali itu ke salon itu? 3 kali ke salon, ya dia nggak pernah masuk salon. Dia nggak pernah masuk salon, akhirnya makeover sebelum sebelum menikah. Yang penting bukan face off ya? Ya. Sampai orang begini, ini bener Kang Asep. Tolong dong kasih alamat salonnya, saya mau ke sana. Jadi begitu Bi, alhamdulillah ya. Setelah itu memang kami sempat ta'aruf ya. Dan banyak hal yang saya belajar yang tadinya saya nggak tahu tentang agama, artinya seperti itu, ilmu agama itu banyak hal yang saya temuin setelah seperti itu. Dan memang terus terang kalau yang namanya cinta gimana ya, bukan dibilang cinta juga, memang benar menikah karena Allah, bukan dengan cinta, itu benar berarti bukan nafsu. Dan itu bismillah. Setelah nikah justru kita happy pacaran terus. Betul. Ya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya ada orang tua kita melarang kita untuk dengan seseorang, berarti ada hikmahnya. Itu sih yang saya ambil. Dalam rentang seminggu itu setelah ditembak Ustaz Asep itu cerita ke Papi apa enggak? Kalau ada ini laki-laki dari Sunda ini. Papi kaget, Papi bilang yang bener aja, dia kenal juga, yang bener gitu aja. Logikanya Papi sama dengan saya. Mana mungkin dia nggak tahu kamu, dia nggak tahu latar belakang saya loh Bi. Istilahnya ya, nggak tahu Sari yang dulu bagaimana gitu.
tiba-tiba mau. Saya juga heran kenapa. Nah itu ditanyakan kenapa. Itu yang menjadi rahasia loh. Jadi kenapa itu? Kenapa? Ya, yang pertama mungkin ada tantangan yang berada di depan saya, bahwa saya itu suka dengan tantangan. Dulu sempat ada kenalan teman ya wanita tapi sudah berhijab, sudah rapi lagi. Tapi bagi saya kayaknya bukan ini deh. Justru saya lebih suka kalau misalnya ada orang yang mohon maaf masih sulit untuk menutup aurat, kemudian saya bisa merubah dia, itu lebih luar biasa. Nah kebetulan dia itu ketemu saya itu pakai ini tank top, pakai tank top, rambut ya salon lah gitu kan. Pokoknya bener tadi bilang. Itu di kantor ketemu atau di luar tadi? Oh, iya, nah, pada saat kita makan setelah training, setelah training. Saya bilang wah ini kayaknya kalau saya dapet dia, saya bisa merubah dia, itulah yang sedang saya cari. Makanya kenapa saya berani nikah yuk gitu, mau nggak jadi istri saya. Nah, alhamdulillah kami nikah dan sekarang berhijab. Dalam waktu berapa lama setelah itu nikah berarti itu? Enggak sampai 2-3 bulan, karena kan waktu itu setelah selesai nikah kami sebulan kemudian kami berangkat umroh. Iya, pulang umroh itu sebulan. Berangkat umroh, jadi saya tidak menyuruh untuk memakai hijab, nggak pernah menyuruh. Saya cuma bilang begini, waktu di Madinah itu kewajiban saya menyampaikan aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah gitu kan. Nah sekarang saya sudah sampaikan, kamu mau pakai hijab atau enggak itu urusanmu, tapi nanti di akhirat tolong jangan cari saya, jangan menuntut saya. Nah akhirnya istri saya pergi ke Masjid Nabawi, pulang-pulang nangis, ada apa ini gitu. Saya mau berhijab karena saya atau karena Allah? Saya tanya begitu. Saya karena Allah, karena saya itu sudah banyak banget dikasih rezeki nikmat dari Allah, termasuk saya dikenalin sama kamu sama Allah nih. Ya udah kalau memang karena Allah saya bilang apa-apa. Tapi kalau misalnya bukan karena Allah, jangan dulu. Malah saya bilang begitu. Jadi alhamdulillah semenjak itulah kemudian berhijab, walaupun teman-temannya di perusahaan waktu itu di kerjaan mengatakan ini belum keluar dari jam ya? Belum. Nah, bahkan dikatakan apa katanya itu? Jadi ada cerita di seminggu saya pulang dari umroh saya pakai hijab. Jilbab waktu itu kan memang tahun berapa 2005 itu. Jilbabnya kayak apa nih? Jilbab permen itu bukan itu? Iya, jilbab permen. Oh iya. yang seperti ini. Nah, terus kata teman-teman, Sari, buka dong jilbabnya gitu. Terus saya bilang, terus saya kaget, kenapa? Hei, kata beliau begini, kamu di sini tuh role model. Astagfirullah, role model apa? Buka rambut kamu. Jadi ternyata teman-teman saya itu ya mungkin karena memang ya, namanya kita ini ya pria anak muda lah waktu itu suka style gitu. Akhirnya dia mengatakan, kita pengen lihat model kamu bagaimana lagi supaya kita bisa mengikuti. Saya bilang astagfirullah, selama ini saya berdosa. Akhirnya saya mengatakan insya Allah saya nggak buka jilbab saya. Akhirnya mereka berkumpul berdatangan, hei ada sesuatu nih yang kayak seperti biasa anak-anak wanita kan. Kenapa Sari, ada apa? Saya bilang saya nggak mau, saya berhijab, kenapa, ada yang salah? Terus dia bilang begini, kenapa kamu berhijab? Kamu nggak salah, kata dia seperti itu. Kata mereka ya? Iya, dia bilang seperti itu. Kamu nggak ini nih, apa namanya, kamu sadar yang apa yang kamu katakan. Saya langsung mengatakan begini, Bi, Masya Allah. Aduh, terharu banget waktu itu. Justru sekarang ini saya baru sadar. Kemarin itu saya nggak pernah sadar. Mereka tapi mengatakan itu ujian lagi, Bi, bagi saya. Halo, Sari itu udah dicuci otak. Kamu diapain sama suami kamu? Kok bisa begini? Ada apa? Mereka sampai penasaran, Bi. Seperti itu. Akhirnya ya itu tadi ujiannya saya karena kembali kepada komunitas lagi seperti itu ya, karena memang teman-teman memang kan belum pada paham waktu itu. Akhirnya saya akhirnya agak dijauhi seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Saya merasa ini sudah benar jalan saya. Saya memang harus tunduk dan patuh sama Allah dan sama suami ya. Sekarang alhamdulillah, Masya Allah, keberkahannya lebih bagaimana ya? Dulu ikut komunitas apa aja tuh selain teman-teman bangkir gitu? Ada beberapa. Jadi kalau di Makassar itu kan banyak ya, Bi ya. Sebenarnya sih bukan komunitas yang seperti apa, tapi ya itu tadi ya.
nonton, main, gitu kan, bowling, gitu, namanya seperti itu. hedonis. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, Bisa iya. dikatakan seperti Itu tantangannya di situ ya, dan mereka ini. Dan akhirnya mereka, saya juga tadinya merasa bukan tersisi, karena itu tadi teman deket yang tiap hari bareng-bareng, akhirnya kan dia merasa ini sudah Besi. beda aura. Akhirnya mungkin pelan-pelan mereka juga menghargai saya juga sih, sebenarnya bukan menjauh, menghargai saya dan tidak ingin mengajak lagi yang hal-hal yang bukan dalam artian aneh juga sih, Bi, tapi kan ya ke tempat-tempat yang kurang inilah ma'ruf mungkin ya, seperti itu menurut saya waktu itu ya. Makanya dia mengatakan hati-hati, Sari itu udah dicuci otak, bahaya. Setelah itu nggak sempat bilang ke mereka, nah dulu kan aku jadi role model juga, nah sekarang model aku kayak gini nih, nah Sudah. kenapa nggak jadi role model yang terbaru itu? Betul. Dan akhirnya alhamdulillah, Bi, setelah saya mengenakan hijab, teman-teman pelan-pelan juga melihat seperti itu, dan dia mengatakan, kamu bener nggak sih istiqomah? Dia pikir saya cuma sebulan, 2 bulan. Setelah dia melihat itu, bener-bener dia acungin jempol. Sampai sekarang dia mengatakan, saya nggak nyangka loh, Sar, kamu bisa seperti ini. Sampai saya suka dibercandain, Bi, hati-hati ada ibu ustazah lewat. Jadi itulah kayak perjalanan Gitu, hidup ya, lucu Bi. juga ya. Perjalanan hidup. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke rumah tangga, di awal-awal membangun rumah tangga gimana ini suka dukanya nih? Ya, suka dukanya kami sempat 1 tahun kan pisah ya, artinya pisah rumah lah. LDR juga ya? Saya ada di Jakarta, dia kan ada di Makassar. Jadi kalau saya kangen sama istri ya pulang ke Makassar. Hingga akhirnya saya bilang nih, kalau begini caranya kita nggak bakal harmonis nih. Saya bilang udah pindah aja ke Jakarta. Kamu mau ngikutin karirmu atau mau rumah tangga? Pilihan. Akhirnya alhamdulillah Ada ke penawaran Jakarta ya. Kemudian ada penawaran kerja di bank lain ya, yang syariah lah seperti itu. Ya, itu tadi kita ngontrak dulu dengan Kasur Palembang. Nah, habis itu yang biasanya dia di nangis saya, di ruangan yang nyaman. Ya benar-benar di situ saya belajar hidup dan belajar hidup ngikutin suami, tapi itu resiko kan. Kayak kebanting gitu ya, dari sosial ini jadi blok gitu ya. Ada yang lucu. Ada yang lucu. Jadi kalau keluarga kita dari Makassar, terutama bapak mertua mau datang, itu kita selalu bilang jangan ke rumah kita jauh. Padahal saya takut papi nanti Takut nangis. sedih. Jadi udah kita di hotel aja. Jadi mungkin 3-5 hari itu kita booking hotel aja, karena kalau dibawa ke rumah pasti nangis. Dia Itu rumahnya ukuran berapa kontraknya waktu itu? Mungkin 3x5 ya. 3-5. Satu kamar, satu dapur. Kos-kosan. Jadi awalnya kos-kosan Iya, ya. kos-kosan. Setelah itu kita pindah di satu rumah yang seperti biasa. Ada kotak-kotak. Kotak-kotak. petak Jadi dan- ruang tamu dikit, kemudian kamar tidur, dapur. Oh, gitu. Udah seperti itu. nangis. Tapi nangis bahagia sih, Bi. Iya, Jadi iya. gini, benar-benar teman-teman, saya pernah merasakan hidup yang artinya begini, yang hedonis, yang artinya apa yang saya inginkan insya Allah selalu ada dengan materi ya, seperti itu. Tapi dengan kebahagiaan kita bersama suami yang lebih bersahaja, Abi, yang lebih tawadu, itu lebih keren. Saya harus naik bus, saya harus naik ojek yang saya tidak pernah merasakan itu. Apalagi di Jakarta, kan saya nggak tahu betul, tempat betul, atau betul. apa. Saya harus jalani itu, dan itu ya kita harus komitmen bahwasanya apapun itu pilihan, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, kita harus jalani seperti itu. Insya Allah kita akan berhasil pada saat kita istiqomah. Yang lucunya lagi, dari Makassar dipindahin ke Jakarta, sementara saya ya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu ke luar kota, ke Aceh, ke Medan, itu kan untuk training. Jadi dia sendiri. Kadang-kadang kita suka mikir, loh kok jadi begini ya? Tapi ya gimana lagi, itulah konsekuensi kan. Ini perasaannya gimana Bunda waktu geser ke Jakarta, tapi kemudian setelah di Jakarta malah Nangis. ditinggal-tinggal terus? Terus terang saya nangis, Bi. Saya kadang sering mau pulang ke Makassar, tapi itu tadi kembali lagi bahwasanya ini hidup, ini adalah pilihan saya, seperti itu. Dalam artian begini, pilihan itu ya siapapun suami itu ya harus kita temanin, mau dia ada materi ataupun tidak, yang memang harus kita jalanin. Dan ini pure kita jalanin ya, kita jalanin berapa tahun, hampir 2 tahun kita jalanin. 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita jalan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kita sabar, Bi, semua akan indah pada waktu. Alhamdulillah. Ya mengalamilah getirnya di awal-awal pernikahan, tapi memang itu adalah
sepertinya hampir semua orang ya mengalami hal yang sama. Kalaupun kita nikah sama anak orang kaya, yang kaya itu kan ayah ibu bapaknya, bukan anaknya. Jadi tetap memang yang nikmat itu menjalani rumah tangga itu dari nol. Tidak ada kewaswasan lagi. Dan ketika sekarang alhamdulillah Allah kasih rezeki, ya hasil bersama itu kelihatan sekali gitu. Nah, mulai merintis travel bureau itu kapan deh? Umrah. Saya anak dulu. Punya dulu ya? Iya. Oh iya. Lama. Oh iya. Gimana tuh ya? Sisa kakak Gazi nih? Iya, perjuangan juga tuh, Di. Nggak apa-apa kan itu di. Jadi saya kan masih tetap di lembaga training, dia juga di perbankan dan gitu kan. Hingga akhirnya kita terlena kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun setelah pernikahan itu ya. Iya. Lupa ingin punya anak gitu. Punya anak. Nah, kemudian akhirnya kita sudah berusaha ke sana kemari bla 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 bla, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya kita mencoba untuk mengambil keputusan kita bayi tabung. Alhamdulillah di RSCM itu ya kami datang, kami periksa segala macam bla bla bla, dan alhamdulillahnya diberikan kemudahan sama Allah. Kenapa? Karena hanya satu kali proses kita berhasil. Nah, kemudian alhamdulillah 2012 ya, 2011 Gazi, anak saya yang ini Gazi lahir. Biayanya berapa dulu ya bayi tabung 2010 itu? Sekitar Innova. Sekitar 500 total semuanya ya. Kurang lebih seperti yang mahal itu kan sebenarnya obat-obatannya, Bi. Oh gitu. Obat-obatannya. Jadi bila berhasil kan gitu kan. Walaupun mungkin pada saat itu waduh uangnya dari mana ya, tapi ada aja rezeki, ada aja. Dan keluar uang sekian ratus juta itu tidak menjadi hal yang berat ketika memang yang kita inginkan ada. Apalagi sekarang ya, Gazi. Apalagi sekarang anaknya ya juga pandai ya, pintar lah gitu. Menjadi kebanggaan. Nah, kemudian 2011 saya keluar dari lembaga training. Lembaga training ya hijrah. Nah, kemudian saya masuk ke beberapa travel untuk menjadi pembimbing. Ya, beberapa travel untuk membimbing. Nah, saat saya membawa jamaah ke Tanah Suci itu jamaah selalu bilang, "Kang, kenapa nggak bikin sendiri?" Nah, akhirnya kompornya mungkin makin menyala. Akhirnya saya beranikan di 2012 saya bikin dulu lembaga training sendiri. Di 2013-nya kita membangun travel sendiri. 2013, kemudian 2017 alhamdulillah izin keluar. Nah, seperti itu. Nah, tapi memang untuk membangun travel itu kan juga penuh perjuangan yang luar biasa ya, pernah dibohongi orang, ya pernah ditipu orang, itu udah biasa ya. Ya, jamaah tidak bayar, itu ada lah gitu kan, sampai hari ini udah bertahun-tahun kan gitu kan. Ya artinya memang di dalam segala hal itu perlu pengorbanan intinya gitu, tapi tidak perlu kita merasa putus asa gitu kan, karena bisa jadi justru setelah kita mengalami hal yang tidak mengenakan dijalani, justru kesananya ternyata Allah memberikan kemudahan kan gitu. Kemudian 2014 saya nulis buku yang pertama, ya nulis buku, alhamdulillah selesai ya, setahun tuh nulis buku. Setahun. Karena ya itu, karena hilir mudik ke Tanah Suci sebetulnya harusnya 2. Ya tapi waktu itu saya taruh di tab, nah tabnya ketinggalan di pesawat. Hilang. Nah, kemudian alhamdulillah lanjut lagi ya tahun ini. Alhamdulillah tahun ini. Ini sudah berapa jamaah haji yang diberangkat ke Tanah Suci bersama Samawi ini? Kalau jamaah haji kita masih sedikit, tapi kalau umroh memang sudah ribuan sih. Oh gitu, ribuan ya? Udah ribuan. Berapa ribu kira-kira? 3 ribuan ya. 3 ribuan. Kalau trainee atau orang yang diberikan motivasi berapa ribu itu? Kalau training mah mungkin udah ratusan ribu ya. Ratusan ribu. Karena kan alhamdulillahnya ya dari Aceh, Medan kan gitu kan. Terus bergiliran dulu ketika sebelum lockdown itu sebetulnya berjalan seperti itulah, perusahaan segala macam. Bahkan saya alhamdulillah sebetulnya di dunia training itu
nikmatnya kenapa? Karena bisa berganti-ganti audiens. Beda dengan dosen, kalau dosen kan itu aja 4 tahun kan itu. Kalau training itu enggak. Bahkan alhamdulillah saya bisa ke Belanda, bisa ke Malaysia, bisa ke beberapa negara lah untuk memberikan training seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Asep Bindasari. Mudah-mudahan kehidupan rumah tangganya bertambah sakinah ya. Amin. Dan bertambah mawadahnya juga dipenuhi dengan rahmah, benar ya, alhamdulillah. Dan juga insya Allah wabah berkurang sehingga nanti kelak segera untuk bisa memberangkatkan jamaah lagi, memberangkatkan barang lagi ke tempat-tempat wisata religi ya. Mudah-mudahan kakak Gazi juga bisa lebih soleh lagi dari yang sekarang, insyaallah. Amin. Terima kasih. Sama-sama di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.